Ya, pada kesempatan kali ini di manajemen farmasi kita akan membahas tentang fungsi dasar manajemen farmasi di apotek, di instalasi farmasi rumah sakit dan juga di industri. Nah, pendahuluannya adalah tentu saja flashback ke yang sebelumnya yang namanya manajemen itu ya artinya berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Nah, mengatur apa? Yang diatur itu adalah misalnya money, metodenya bagaimana, material, mesinnya dan juga kegiatannya seperti apa. Nah, kenapa? Nah, agar 5M dan 1T-nya itu lebih berdaya guna demi mencapai tujuan organisasinya. Dan di sini juga kita membahas who, siapa pemimpin yang memiliki wewenang dan bagaimana. Jadi bagaimana itu bagaimana fungsi manajemennya itu dari planning, kemudian acting, action gitu ya. Kemudian where-nya adalah lembaga atau organisasi atau perusahaan. Nah, pengelolaan ya. Jadi yang pertama dalam manajemen itu adalah kita diharuskan untuk bisa mengelola gitu ya. Yang namanya manajemen itu kita harus bisa mengelola suatu entah itu SOP, entah itu prosedur, entah itu organisasi. Jadi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dikelola. Uh, Mengapa ya? Karena butuh perencanaan. Kemudian apa yang dikelola? Yang dikelola itu ya sumber daya dan juga kegiatan. Dan untuk apa dikelola? Ya supaya mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Dan bagaimana cara mengelola? Nah, caranya adalah dengan menerapkan atau mengimplementasikan fungsi manajemennya. Kemudian pengelolaan itu juga menjawab bagaimana memastikan pengelolaan berjalan baik, yaitu dilakukan kontrol dan juga pengawasan. Kemudian ada 3 dimensi manajemen. Jadi manajemen itu yang dikelola itu adalah sumber daya, kemudian fungsi manajemennya, kemudian juga kegiatannya. Nah, ini juga di manage gitu ya, yang tak luput dari dimensi manajemennya. Kalau fungsi manajemen itu adalah proses perencanaan, kemudian organisasi dan juga bagaimana mengarahkan gitu. Mengarahkan dan juga mengawasi usaha-usaha para anggota organisasi dan juga memanage penggunaan sumber dayanya itu seperti apa sih. Nah, itu gunanya ya itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ketika mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di dalamnya itu juga tidak luput dari evaluasi juga yang dilakukan. Nah, untuk pengelolaan itu nanti bagannya adalah seperti ini. Jadi pengelolaan itu dilakukan untuk apa ya? Untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu atau tujuan dari rumah sakit, apotek atau tempat pelayanan atau klinik kalian atau perusahaan kalian. Dan pengelolaan itu nantinya mencakup ini fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemennya adalah planning, organizing, actuating, controlling dan juga evaluation. Kemudian sumber daya dan kegiatan itu nanti yang dikelola, yang diplanningkan itu adalah dari sumber daya manusianya. Kemudian yang diorganizing itu adalah materialnya, yang actuating itu adalah mesinnya, kemudian yang dikontrol itu metodenya, kemudian evaluasi itu juga money itu juga termasuk nanti yang dievaluasi. Tuh ya. Nah, bagaimana dengan manajemen farmasi? Nah, manajemen lingkup dari manajemen yang bisa kalian kelola nanti itu adalah sebagai berikut gitu ya. Yang kita manage itu adalah memanage obatnya, memanage obat tradisional itu seperti apa, memanage kosmetika itu seperti apa, terus bagaimana memanage penelitian misalnya. Kemudian kalau di rumah sakit ya, yang di manage adalah instalasi farmasi rumah sakitnya itu nanti seperti apa. Nah, tentunya kalau misalnya di manajemen rumah sakit, kita tidak luput dari pekerjaan kefarmasian. Nah, pekerjaan kefarmasian itu apa saja? Ya itu nanti yang kalian akan manage gitu ketika kalian kerja di rumah sakit gitu ya. Ketika kalian kerja di apotek, misalnya adalah ya ini yang perlu di-manage adalah pekerjaan kefarmasian. Salah satunya adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, kemudian pengadaan obatnya, terus penyimpanan obatnya itu nanti
menjadi poin-poin yang perlu kalian manage gitu di rumah sakit, di apotek maupun di industri nantinya. Lalu fungsi manajemen di instalasi farmasi rumah sakit itu nanti apa? Jadi contoh manajemennya adalah ini tadi, misalnya menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna, kemudian salah satunya juga menerapkan tata kelola yang profesional, akuntabel, dan juga transparan. Kemudian bagaimana gitu rumah sakit nantinya, instalasi farmasi rumah sakit nantinya bisa menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan juga gawat darurat yang paripurna, yang menuju perfect gitu ya, yang terbaik gitu, yang sesuai dengan standar. Nah, itu adalah fungsi manajemen. Ya, untuk mencapai itu, maka inilah fungsi dari manajemen yang harus diterapkan gitu. Kemudian instalasi farmasi itu sendiri adalah unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit di instalasi farmasi ini lah nantinya yang kalian manage gitu, yang kalian kelola. Itu. Jadi supaya bisa dievaluasi sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan, maka pengelolaan atau manajemen pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu ya harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dari Kemenkes. Kemudian juga sesuai dengan standar pengelolaan sediaan farmasi dan juga sesuai dengan standar pengelolaan farmasi klinisnya. Kemudian kalau di apotek, nah kalau di apotek pun juga harus manajemennya tuh harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek, yaitu sesuai dengan PMK 35 tahun 2014 gitu ya. Selain itu juga ada yang namanya standar pelayanan farmasi klinisnya, ada standar bagaimana pengelolaan sediaan farmasinya. Jadi sebelum kalian memanage tempat kerja kalian di apotek maupun di instalasi farmasi di rumah sakit, nah kalian juga harus mengelola atau memanage itu sesuai dengan standar-standar yang sudah ada atau yang ditetapkan. Nah, bagaimana dengan industri? Nah, kalau industri itu adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menkes untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Nah, jadi di sini yang perlu di-manage itu adalah ini. Jadi misalnya aktivitas usaha di bidang-bidang industri, kimia dan farmasi, perdagangan. Nah, itu yang harus kalian manage nantinya kalau kalian kerja di industri. Kemudian nantinya juga kalian memanage good corporate governance-nya. Kemudian juga bagaimana memanage operational excellence-nya yang didukung oleh SDM profesionalnya. Nah, nanti itu tugas kalian ketika di industri nanti. Kemudian selain itu juga dalam manajemen di industri ya, kalau di industri itu nanti kalian juga mengenal apa yang namanya aspek CPOB, cara pembuatan obat yang baik dan benar. Nah, ini nanti yang harus kalian manage dengan baik itu adalah manajemen mutunya, personalianya, contohnya yang lain juga misalnya pengawasan mutunya, dokumentasinya itu gimana caranya harus kalian manage dengan baik. Dan ini adalah aspek-aspek CPOB. Jadi kalau misalnya nanti kalian mendirikan industri atau mendirikan suatu produk-produk farmasi yang bisa dijual, nah itu harus memenuhi CPOB terlebih dahulu dan aspek-aspek yang kalian manage itu adalah meliputi ini semuanya itu ya. Nah, mungkin itu dulu adik-adik mengenai manajemen farmasi atau kuliah manajemen farmasi. Kita masih bahas secara overview terlebih dahulu ya sampai pertemuan ketiga ini, baru nanti pertemuan keempat, kelima dan seterusnya itu adalah detail tentang manajemen farmasinya. Nah, sejauh ini mungkin ada yang masih perlu ditanyakan mungkin dari adik-adik semua, apakah sudah jelas gitu gambaran tentang bagaimana sih manajemen farmasi di apotek, IFRS dan industri, dan poin-poin apa saja yang perlu di-manage ketika kita duduk di apotek, di instalasi farmasi rumah sakit dan juga di industri. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin presentasinya Ibu cukupkan sekian dulu.